Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan nadakhiruha zakhiratan yaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif al-imam an-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa radallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin qayyumis samawati wal ardin mudabbiril khalaiqi ajma'in ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhu wa radallahu. Setelah musannif al-Imam an-Nawawi memulai muqaddimahnya dengan bacaan basmalah, maka beliau melanjutkan muqaddimahnya dengan bacaan hamdalah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan ibadah. Maka sudah barang tentu yang namanya ibadah itu akan membuahkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sini anak, biar nanti kalau ada yang datang lagi enggak sampai ke belakang. Namanya ibadah, memuji Allah, bertahmid, mengucap hamdalah, itu adalah merupakan ibadah. Sudah barang tentu yang namanya ibadah, hasilnya adalah pahala, ganjaran, balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul hamda yuhmadu bih." Allah itu senang dengan pujian. Allah itu senang dengan pujian. Liyuthiba hamidah. Karena Allah senang dengan pujian, maka siapa yang memuji dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih imbalan, dikasih balasan, dikasih ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fungsi daripada pujian itu adalah merupakan cara buat kita untuk merawat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah itu cara buat kita untuk ngajeni, ngerawat nikmatnya Allah, ngeragati nikmatnya Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hamdulillahi amanun lin ni'mati min zawaliha." Memuji Allah, mengucap kalimat alhamdulillah, itu adalah cara buat kita untuk mengamankan nikmat dari hilangnya itu nikmat. Jadi kalau kita ini kapan dapat nikmat, kepingin awet, kepingin langgeng, itu nikmat, maka jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita syukuri itu akan ditambah oleh Allah. Dan nikmat yang kita syukuri nilainya, manfaatnya abadi sampai di akhirat. La in syakartum la azidannakum. Allah sumpah, kalau kalian betul-betul syukur kepada aku, ibu-ibu enak diam bu, ganggu soal suaranya terus terang. Setiap pengajian di sini mesti ibu rame, ganggu suaranya. Setiap kita ini kapan dapat nikmat? Nikmat ini ingin awet di dunia. Nikmat ini manfaatnya abadi kita rasakan sampai di akhirat. Jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan itu nikmat dari Allah. Kapan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sesuap nasi, walaupun seteguk air, kita bersyukur kepada Allah. Maka apa yang kita makan,
apa yang kita minum itu akan manfaat barokah. Karena manfaat apa yang kita makan, barokah apa yang kita minum, tanpa kita sadari, anggota badan kita ini kalau diajak taat lebih gampang. Tanpa kita sadari. Kalau diajak maksiat, malu-malu karepe dhewe. Kalau diajak maksiat, isin-isin karepe dhewe. Tanpa kita sadari, namanya manfaat barokah itu bukan bicara nominal, bukan sesuatu yang bisa kita lihat secara kasat mata, sehingga kadang-kadang kita ini mendapatkan manfaat, mendapatkan barokah akibat dari apa yang kita makan dan kita syukuri, apa yang kita minum kemudian kita bersyukur kepada Allah tanpa kita sadari. Bicara barokah, bicara manfaat, bukan bicara nominal, bukan bicara sesuatu yang zahir, tapi gaib. Karena gaib kadang-kadang kita nggak sadar. Tapi penting, paling pentingnya sesuatu daripada nikmat itu adalah manfaatnya, barokahnya. Maaf, mata bisa melek itu nikmat. Tapi kalau mata ini kita gunakan maksiat, nggak jadi nikmat itu. Walaupun kita merasa nikmat, sebetulnya hakikatnya sesungguhnya sejatinya bukan nikmat. Mata bisa melek nikmat, tapi kalau kita alhamdulillah saya dikasih normal, alhamdulillah saya dikasih melek, alhamdulillah saya bisa menikmati segala pemandangan dengan karunia nikmat mata dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah itu akan membuat mata ini mudah tanpa kita sadari, kadang-kadang mudah untuk diajak taat. Subhanallah, kalau diajak maksiat malu sama Allah Subhanahu wa taala, enggak enak, sungkan sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikasih nikmat kok disalahgunakan. Dikasih nikmat kok disalahgunakan. Nah, karena dia gunakan untuk taat, tidak dia gunakan untuk maksiat, maka mata ini akan menjadi saksi kebaikan dia. Manfaatnya apa di sana di akhirat? Ini yang dikatakan hamdulillahi amanun lin ni'mati min zawaliha. Memuji Allah adalah merupakan cara buat kita untuk memproteksi, melindungi, mengamankan nikmat dari hilangnya nikmat tersebut. Bahkan Al-Imam Ja'far As-Shadiq, Al-Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu warḍah mengatakan, "Idza an'ama Allahu ta'ala 'alaika bi ni'matin." Jika Allah memberikan anugerah nikmat kepada kalian, fa ahbabta baga'aha, dan kalian punya keinginan, sebagaimana keinginan manusia pada umumnya, kalau sudah dapat nikmat kepengin awet itu nikmat, fa aktsir minal hamdi wa syukri 'alaiha lillahi azza wa jalla. Maka perbanyak nikmat, perbanyak syukur dan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, la in syakartum la azidannakum. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, beliau mengatakan qayyidu ni'amallah bisyukur. Ikat, talenono, dicancang namanya nikmat itu biar enggak lari, biar enggak hilang, dengan yang namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai gambaran umum lah. Kalau kita ini tahu berterima kasih kepada orang, ada orang berbuat baik kepada kita, terus kita tahu caranya berterima kasih kepada dia, maka orang itu nggak akan putus baiknya sama kita, nggak akan kapok berbuat baik kepada kita. Ini manusia, ini manusia. Lah masuk manusia kalah loman sama Allah Subhanahu wa taala. Masuk manusia lebih loman, lebih dermawan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu berterima kasih kepada manusia saja, manusia itu akan pedot-pedot, putus-putus ngasih kebaikan kepada kita. Oh, lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala. Kasih nikmat syukur, kasih nikmat syukur. Kita ini kapan makan, kapan minum, enggak nunggu habis makan baru alhamdulillah. Walaupun enggak ada masalah. Tapi afdalnya setiap suap, setiap teguk alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu tok. Itu mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. La radhiyallahu ta'ala bi 'abdih. Allah akan ridho kepada seorang hamba yang kapan dia makan satu suap, alhamdulillah. Dua kali suap, alhamdulillah lagi. Suap ketiga, alhamdulillah lagi. Terus begitu. Subhanallah. Ya, orang sekarang kadang-kadang gelegeane tok sing banter. Syukurnya ini enggak ada sama sekali ya ini. Minum juga begitu. Walhasil kita ini kadang-kadang berharap nikmat dikasih, tapi lupa untuk mensyukurinya. Contoh, nikmat makan sama nikmat panjang umur. Yang lebih nikmat yang mana kira-kira? Panjang umur ya, jelas. Panjang umur itu nikmat yang luar biasa.
Setiap hari pasti kita punya keinginan panjang umur. Setiap hari sampai detik ini alhamdulillah Allah kasih kepada kita nikmat panjang umur. Kita minta dikasih, minta dikasih, minta dikasih. Kapan kita bersyukur nikmat panjang umur? Padahal bukan nikmat yang remeh nikmat panjang umur. Kita minta sehat, kita minta selamat, sakit kepingin sembuh dikasih sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta rezeki dikasih rezeki, ada aja rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya kita mana? Kita minta, dikasih. Mari wis. Mari. Perbuatan seperti ini, hati-hati. Kalau sudah datang waktunya, rasa kecewa dari Allah Subhanahu wa taala cabut, kita nggak bisa protes saat itu. Waliyadzubillah, waliyadzubillah min dzalik. Ibarat kita nemu buruan, lupa nggak disancang. Melayu. Kalau sudah melayu, mau nyalahkan buruannya, nggak bisa. Salahnya kita kenapa nggak disancang? Dapat nikmat, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, kalau kepingin tahu nikmatnya mata nih, sebagai contoh, mulai sekarang coba nanti pulang dari Musholla An-Nawawi ke rumah kita, merem, biar kita tahu nikmatnya mata. Merem, ya Allah, yang 10 menit bisa setengah jam itu pun belum tentu nyampe rumah selamat. Mungkin beset semuanya sudah, mungkin bendol semuanya batuknya kita. Kenapa? Ketatap, jatuh, sandung, delosor. Nikmatnya mata. Nikmatnya mata. Banyak. Terlalu banyak nikmat Allah yang lupa kita syukuri. Dan ingat, nikmatnya Allah sebetulnya nggak ada yang remeh. Saya mau tanya, kira-kira nemu tak kita nikmatnya Allah yang kecil, remeh? Mana nikmatnya Allah yang remeh? Nggak ada. Sebutkan apa yang kita punya yang bukan dari nikmatnya Allah. Ada beb, saya punya satu hal yang bukan dari Allah. Ketemu kira-kira? Anaknya kita dari Allah, rezekinya kita dari Allah, umurnya kita tiap detik, tiap second dari Allah. Apapun, mulai dari kita belum lahir, imannya kita, Islamnya kita, waduh, itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gagal mensyukurinya, hati-hati. Kalau sudah Allah kecewa, siapa yang bisa protes? Siapa yang bisa mengelak, menghindar, sembunyi daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala? Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah itu enggak akan azab kita selagi kita iman dan syukur. Syukur itu tanda bukti imannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita kufur akan nikmatnya Allah, ingat, bayangkan bela-bela ini Allah nyebut dalam Al-Quran, inna azabi lasyadid. Kita ini lebih takut sama ancamannya aturan pemerintah daripada aturannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan begini nanti begini. Jangan begini nanti ditilang. Jangan begini nanti masuk penjara. Jangan begini nanti dikasih denda. Takut kita. Tapi Allah ngasih ancaman kepada kita, peringatan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kapan aku kasih nikmat kalian kufuri, enggak kalian syukuri, ketahuilah azabku ini pedih loh ya. Gak ada yang ingat sama itu semuanya. Lupa, lalai dari itu semuanya. Pernah diceritakan ada orang kaya, enak-enak makan sama istrinya, makan siang, tahu-tahu ada yang ketok pintu. Istriku, coba lihat siapa itu yang ketok pintu. Pincem, ternyata pengemis. Ngamuk ya si suami. Wadah, ganggu orang makan, nggak tahu jam orang makan siang apa ini? Kayak nggak ada waktu lain, ngamuk. Diusir. Kamu ini datang sudah bau, kotor, ganggu selera orang makan, nggak tahu waktu, ngamuk. Wah, nggak jawab. Si fakir ini pulang hatinya pecah. Allah berfirman dalam hadits qudsi, ana indal munkasarati qulubuhum. Aku ini bersama orang yang pecah hatinya. Hati-hati. Makanya doanya orang yang terdolimi itu nggak ada hijab, nggak ada jarak sedikit pun antara doanya orang yang terdolimi, orang yang pecah hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman hak prerogatif Allah, kapan ijabah? Bisa kontan, bisa enggak. Bisa dunia, bisa akhirat. Pecah. Singkat cerita. Bisnis daripada orang yang sukses kaya tadi ini
yang merasa terusik dengan kedatangan pengemis tadi itu mulai terganggu. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai berubah. Akhirnya bangkrut. Akhirnya rumahnya disita, mobilnya disita, tanahnya disita, rukonya disita. Akhirnya pegawainya di PHK semuanya, istrinya udah nggak betah. Biasa hidup enak, tahu-tahu melarat. Minta cerai. Sampai akhirnya si suami ini hidupnya terlunta-lunta di jalan. Dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengemis. Sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, terus gak berubah keadaannya. Minta-minta. Subhanallah, masuk satu perumahan. Ketok pintu itu. Persis keadaannya sebagaimana dia dulu ketika jadi orang kaya. Pas yang punya rumah makan siang. Sama istrinya. Tapi keadaannya beda. Si suami orang yang baik. Istriku, siapa itu yang ketok pintu? Tamu dah. Dinceng pengemis, Pak. Oh, seakan. Kita ini makanan banyak ini. Ini pun gak bakal habis ini. Pasti nyisa. Wis, bilang sama pengemis tadi itu ya, suruh nunggu, bungkus no. Ini ayam, ini daging, ini wortel, semuanya bungkus. Wis, ketika mau dikasih sama si istri, nangis istrinya ini. Ketika ngelihat wajahnya pengemis ini, nangis. Kok gak balik-balik si istri? Parani sama si suami. Dilihat, kok nangis? Kenapa kamu? Kata si istri apa? Ini suami. Dulunya suami saya. Ini si fakir. Dulunya adalah suami saya. Cuman pernah sekali waktu dia tuh persis keadaannya seperti kita sekarang. Minta-minta, ada orang minta-minta, dihardik. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Waduh. Diseneni dia habis, akhirnya kolaps usahanya. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kufur akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Dibalik keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saya enggak kuat minta cerai, sampai saya dicerai dan akhirnya kawin sama kamu. Duh, kapan itu? Ya sekitar 3 tahun yang lalu misalnya. Oh iya. Itu rumahnya perumahan ini dah, blok ini dah, rumahnya nomor ini dah, chatnya begini. Loh kok tahu? Ya yang ngemis itu saya. Yang ngemis. Jadi bukan hanya nasib suksesnya yang diberikan kepada si pengemis, sak bojone dikek nasi ngemis sama Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan cerita di Google ini, apalagi sinetron, enggak ada ini. Ini di kitab. Subhanallah. Allah kalau saya mau tanya. Namrud dapat nikmat, Fir'aun dapat nikmat, Qarun dapat nikmat. Mana sisa daripada masa kejayaannya mana? Gara-gara apa? Kufur nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kufur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ceritanya. Orang yang kufur nikmat kemudian dia sukses selama-lamanya, itu enggak ada cerita. Orang kalau sudah lupa untuk mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, tinggal tunggu waktunya. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian hadirin hadir semadillah. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, kemudian kita syukurkan, mari. Seharusnya kan selesai. Enggak. Kapan kita dikasih nikmat, kita syukur, dikasih pahala lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Jenengan punya utang sama saya, bayar ya wis. Saya enggak punya kewajiban untuk ngasih imbalan kepada jenengan. Jenengan utang Beb, saya utang Beb 10 juta. Oh iya, siap, saya kasih. Dapat 1 bulan jenengan bayar, ya wes mari. Selesai gitu loh. Impas. Allah kasih nikmat, kemudian kita syukur lah, mari ya mestinya. Enggak, Allah kasih pahala, Allah kasih ridho, Allah kasih surga. Duh, berarti syukurnya kita ini perlu kita syukuri lagi. Berarti kita sanggup untuk mensyukuri nikmatnya Allah berarti? Nggak sanggup. Syukurnya kita itu ibadah, membuahkan pahala, ridho dan surga. Berarti syukurnya kita ini perlu kita syukuri lagi. Syukur yang kedua perlu disyukuri lagi. Habis umurnya kita untuk syukur kepada Allah, belum sanggup untuk mensyukuri semua total daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita ini kalau mau ngitung satu aja nikmatnya Allah, enggak sanggup. Enggak bakal sanggup, enggak bakal mampu. Habis umurnya kita untuk ngitung nikmatnya Allah. Habis umurnya kita, belum habis nikmat Allah kita hitung. Kita ini
Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man labisa thauban," barang siapa yang mengenakan pakaian baru. Kemudian seraya dia berdoa, "Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah." Barang siapa yang mengenakan pakaian baru kemudian mengucap alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan kepada saya pakaian baru ini tanpa ada daya dan upaya dari saya. Maka Allah akan memberikan limpahan pahala berkat daripada kalimat hamdalahnya. Dalam riwayat yang lain, subhanallah nisful mizan. Kalimat subhanallah itu memenuhi separuh daripada timbangan. Kanan dan kiri, yang kanan penuh gara-gara subhanallah. Walhamdulillah tamla'uh. Yang namanya kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan yang lain. Dalam riwayat maksudnya tamla'u apa? Kalau tadi subhanallah separuh, kalau ini penuh. 2 kali lipatnya lebih afdal daripada subhanallah. Duh. Dikasih pahala. Kalimat alhamdulillah itu kewajiban buat kita. Mau dikasih nikmat. Allah baik sama kita. Alhamdulillah. Dan kalimat alhamdulillah itu enteng. Tapi harga yang Allah berikan kepada kita, balasan yang Allah limpahkan kepada kita dari alhamdulillah, ridho, pahala, surga. Kapan kita ini bisa betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Adam alaihissalam dulu kan hidup di surga. Ketika hidup di surga kepingin apa? Kerentek hati jadi. Singkat cerita, ketika terusir turun ke atas dunia, Nabi Adam mulai sibuk dengan tangannya. Dulu kepingin apa? Nggak pakai tangan udah. Tahu-tahu merem melek ada. Terus sekarang mau bangun rumah, mulai dari awal. Mau makan beras, gandum, nanam dari awal. Sibuk dengan tangannya, sehingga konsentrasi ibadah beliau kepada Allah nggak seperti ketika di surga. Full bisa konsentrasi ibadah kepada Allah, nggak bingung sama dunia. Kenapa? Merem melek ada. Di dunia nggak bisa, harus ada proses. Harus ada usaha lebih. Beliau merasa, waduh, kalau seperti ini waktu saya banyak berkurang gara-gara urusan dunia, perut ini sebagai hajat manusia, ya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam munajat kepada Allah, "Ya Rabb, syaghaltani bikasbi, ya Allah, Engkau telah membuat aku sibuk dengan tanganku. Fa'allimni syai'an fihi majami'ul hamdi wat tasbih." Ya Allah, ajarkan kepada aku satu amalan, satu bacaan yang di situ terdapat semua kumpulan daripada tahmid. Kalimat pujian untukmu ya Allah. Kalimat pujian yang paling afdal, ajarkan kepada aku ya Allah, sebagai penambal, penutup kekuranganku karena waktuku sekarang nggak seperti di surga. Banyak sibuk dengan urusan dunia, banyak sibuk untuk urusan perut, nafkah keluarga. Maka Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Ya Adam, idza asbahta faqul thalathan wa idza amsayta faqul thalathan." Adam, kalau pagi hari baca 3 kali. Kalau sore hari juga baca 3 kali. Apa bacaannya? Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Baca 3 kali pagi, 3 kali sore. Sehingga ulama mengatakan, kalau ada orang sumpah, nazar, demi Allah, kalau usaha saya sukses, demi Allah, kalau skripsi tesis saya nilainya A, demi Allah, kalau tahun ini saya ketemu jodoh, demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya janji, saya nazar, saya sumpah atas nama Allah, saya akan memuji Allah dengan pujian yang paling afdal. Maka sumpah ini nggak bisa kelar kecuali dengan baca Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Maksudnya gimana nih? Kan tadi dikatakan bahwa terlalu banyak nikmatnya Allah, terlalu banyak. Untuk mensyukurinya pun, syukurnya kita perlu kita syukuri lagi. Nah, maka cukup kita baca 3 kali pagi, 3 kali sore. Termasuklah kita di antara mereka yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ghalilum min ibadiyas syakur. Sedikit daripada hambaku yang bisa bersyukur. Sedikit bukan berarti tidak ada. Sedikit bukan berarti tidak ada. Ada, Mek Didi. Insya Allah barokah daripada kita baca 3 kali pagi, 3 kali sore Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah, kita termasuk di antara yang sedikit tersebut. Kenapa? Kita telah memuji Allah dengan paling afdalnya pujian. Malah dalam riwayat yang lain, ya, dikatakan
Al-Imam Ibn Hajar mengatakan begini, bacaan pujian, termasuk diantara bacaan pujian yang patut untuk kita haturkan keharibaan Allah Subhanahu wa taala, kehadirat Allah Subhanahu wa taala adalah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Maka dikatakan dalam satu riwayat, anna abdan min ibadillah, seorang hamba daripada hamba-hamba Allah. Kapan baca ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Tadi bacaan kita hafal itu. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu ka mazida. Ini juga hafal nih. Malah tahlil cangkep. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu ka mazida. Ya Rabbana lakal. Cangkep dua-duanya dibaca ini. Hafal kita, tinggal ngamal tok. Tinggal ngamalkan tok. Allah menjanjikan barang siapa yang baca ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, maka dua malaikat pencatat amal kita kanan dan kiri itu nyatet sampai capek, nggak mari-mari, sehingga mereka ini sambat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sebenarnya nggak bisa capek ya, malaikat itu nggak ada kemeng pegel, itu nggak ada. Cuma dibahasakan capek sebagai tanda bahwa betapa besar pahala akibat daripada kita baca ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Nyatut gak mari-mari. Malaikat tanya, ya Allah, sampai kapan ini? Sampai hambaku yang baca ketemu sama aku nanti di hari kiamat, aku sendiri yang berikan pahalanya kontan. Catatan sekali dulu. Sekali baca, malaikat kanan kiri nyatet, nggak tidur, nggak ngantuk, nggak makan, nggak minum, nggak capek, nyatet. Tanya, ya Allah, sampai kapan? Sampai hambaku yang baca ketemu sama aku kasih cash pahalanya. Subhanallah. Berarti masuk surga itu gampang sebetulnya. Nyari ridhonya itu gampang sebetulnya. Justru masuk neraka itu susah. Masuk neraka bayar kok sekarang ini. Sementara baca seperti ini enteng kok. Pernah kan saya sampaikan di sini. Gampangnya kita masuk surga itu segampang kita dari sini pulang ke rumah. Gampang. Pokok dua. Apa yang pertama? Apa? Pernah saya sampaikan di sini. Padang dalane. Yang kedua melek. Pulang dari sini ke rumah gampang. Pokok melek, padang dalane. Kapan merem? Nggak nyampe. Melek tapi jalannya peteng 10 menit jadi 20 menit nanti. Sama, kita pulang ke surga itu gampang. Pokok melek dan padang dalannya. Dengan apa? Ini pengajian. Ini membuka mata hati kita. Orang itu selamat nanti di akhirat bukan tergantung matanya, tapi tergantung hatinya. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat itu hari yang tidak manfaat anak, tidak manfaat harta, kecuali bagi mereka yang datang kepada Allah dalam keadaan membawa hati yang salim, hati yang selamat. Selamat nggak selamatnya kita di akhirat bukan tergantung mata, tapi tergantung hati. Hati selamat, selamat kita. Pengajian bukan telinga sasarannya. Pengajian itu adalah sasarannya adalah hati. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Padang dalani. Orang itu kalau punya ilmu enteng kok masuk surga itu. Enteng ternyata masuk surga itu. Kalau cuma sekedar masuk surga gampang. Yang sedikit agak berat adalah nyari posisi nanti di surga. Bukan di bawah, tapi nyari tempat di mana di situ Rasulullah berada. Itu yang agak repot. Kenapa? Ya harus banyak-banyak beramal kita ini. Amal soleh itu semakin banyak ibarat anak tangga yang semakin tinggi. Sehingga kalau kita naik bukan hanya membuat kita selamat dari neraka, bukan hanya sekedar mengantarkan kita masuk surga, tapi semakin dekat dengan Rasulullah SAW nanti di surga. Bukan cuma sekedar, kalau cuma sekedar nyari surga tok gampang, tapi nyari posisi itu butuh amalan lebih. Itu butuh amalan lebih. Dan bersyukur itu ada termasuk amalan yang luar biasa. Kenapa? Enggak semua. Syukur ini ya Allah pembahasan yang ringan sebetulnya. Amalnya itu enggak gampang. Kenapa? Loh, setiap hari kita dapat nikmat. Setiap saat kita dapat nikmat. Ada orang tuh wiritannya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wiritannya itu alhamdulillah, bukan sholawat, bukan istighfar. Dia tentunya nggak ada masalah sholawat, istighfar jadi wirid. Cuman ada orang itu, sebagian orang sholat, alhamdulillah. Sibuk lisannya basah dengan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nggak mandek gitu. Kenapa? Nggak mandek nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak berhenti nikmatnya Allah. Minta apa dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, ya. Kemudian hadirat yang dimati Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah itu kan banyak. Wa asbagha 'alaikum min ni'amihi dhahiratan wa batinah. Allah itu melimpahkan nikmat kepada kita, ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Nikmat batin seperti apa? Iman. Itu ada nikmat batin. Ada nikmat zahir seperti apa? Panjang umur, sehat, selamat, afiat dan seterusnya. Itu adalah nikmat zahir. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan Allah juga berfirman, tidak ada satupun nikmat kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu ada yang kita tahu kalau itu nikmat. Ada yang kita sadar ini nikmat nih, sehingga kita bersyukur mungkin. Tapi teramat banyak nikmat yang kita nggak sadar sebetulnya itu adalah nikmat, sehingga kita lupa untuk mensyukurinya. Maaf, nikmat yang kita tahu saja kita ini sering lupa kok untuk syukur. Apalagi nikmat yang kita tidak menyadarinya sebetulnya itu adalah nikmat. Maka di sini perlu prioritas dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngelihat ada orang sakit, kita sehat, syukur ya. Jelas. Kita ngelihat ada orang celaka di jalan, kita selamat. Padahal jarak berapa meter di belakangnya, bisa jadi kita kena juga. Alhamdulillah selamat, syukur kita. Kita kalau jalan di pecinan, banyak orang yang nggak punya rumah, tunawisma. Kita punya rumah, punya keluarga, walaupun sederhana. Kita ini nggak boleh ya malu sama nikmatnya Allah, itu nggak boleh. Nggak boleh malu sama nikmatnya Allah. Maksudnya gimana, Bib? Ya, saya ini malu dengan rumahnya saya. Oh, ya jangan, nggak ada. Saya ini malu dengan kendaraannya saya, nggak ada. Nggak boleh, itu nikmat dari Allah. Jangan dicabut sama Allah. Lu isi mana yang gue akhiri? Jangan. Bersikap sederhana itu boleh, bersikap tawadhu itu boleh, tapi jangan sampai ada indikasi kita ini ngeremehkan nikmatnya Allah SWT, itu nggak boleh. Misal saya mau ke rumah jenengan, jangan Bib, rumah saya elek. Loh, ini malu sama nikmatnya Allah ini. Tapi kalau misalnya saya datang ke rumah jenengan, maaf Bib ya, rumahnya seadanya, oh nggak apa-apa. Itu namanya tawadhu, rendah diri, rendah hati. Tapi kalau Bib, jangan Bib, rumah saya ini Bib, saya ini setiap hari makan tahu tempe lah, maksudnya dengan rumah saya kasih tahu tempe. Nggak boleh malu sama, nggak boleh malu sama nikmatnya Allah SWT. Nggak boleh. Gaji saya nggak seberapa Bib, loh dipecat, di PHK, buyar nanti. Jangan malu sama nikmatnya Allah SWT. Nggak boleh. Malu sama nikmatnya Allah berarti kufur. Kita kalau lewat pecinan itu, ya Allah syukur kita. Perlu sekali-kali kita keluar dari zona nyaman. Kita waras, coba masuk rumah sakit jiwa. Ya Allah, ndas ngeluh cekot-cekot tapi si waras. Ini sehat semuanya ini, nggak tahu cekot-cekot tapi nggak waras. Allah, alhamdulillah. Perlu sebetulnya keluar dari zona nyaman. Untuk apa? Nyari syukur. Baik. Permasalahannya, sakit kita sehat syukur. Nggak punya rumah kita punya rumah syukur. Nganggur kita punya penghasilan syukur. Iya. Kita pernah nggak ngelihat ada orang kafir kita Islam syukur? Kita ngelihat ada tikus, ada kecoa, ada kucing, ada anjing, terus syukur. Menungso lah gue. Apa susahnya bagi Allah dibalik? Saya jadi anjing jadi manusia. Bisa. Ulama dahulu ngelihat ada orang kafir masuk tempat ibadahnya, itu sujud syukur, spontan sujud syukur, padahal panas, terik matahari yang menyengat sampai pingsan. Saking ngeregani nih, ambek nikmatnya Allah spontan yang namanya nikmat iman. Syukur sampai pingsan semaput. Ditanya, kenapa kamu ini? Pingsan di tengah jalan, kenapa? Saya spontan melihat ada orang kafir masuk tempat ibadahnya dia, saya langsung sujud syukur. Dalam sujud syukur saya menghayati betul nikmat iman itu tadi. Lah niyo saya yang masuk tempat ibadah tadi itu. Oh, apa ceritanya aku? Saya ini sudah iman, Islam, umat Nabi Muhammad, jadi ulama lagi. Wah, wis. Saking kepikiran dalam sujud syukurnya saya sampai pingsan. Orang sekarang enggak gereja dileboni malah. Gawa tumpeng malah. Syekh Abdul Qadir Jailani itu ngelihat gereja syahadat, Pak. Jangan ikut yang aneh-aneh sudah. Jangan ikut yang aneh-aneh. Saya studi.
Saya nggak ada tendensi karena apa-apa, nggak ada. Saya mau tanya, kalau nggak masuk gereja nggak toleran lah kita ini. Kalau kita nggak ngucapin selamat Natal berarti kita ini radikal tak? Mulai kapan? Pernah dengar Mbah Hasyim Asy'ari ngucapin selamat Natal? Padahal dijajah sama Belanda, dijajah sama Jepang, butuh-butuhnya sama. Iya, apa namanya, toleransi biar nggak dijajah atau apa? Nggak ada. Syekh Abdul Qadir Jailani itu ngelihat gereja syahadat. Orang sekarang enggak. Tolak al-Badru di dalam gereja. Tolak al-Badru untuk siapa? Siapa al-Badru di situ? Nabi Muhammad SAW. Ini tolak al-Badru di altar ini untuk siapa? Ada orang lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ngakunya cinta sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Mana kipan? Tapi akhlaknya nggak ditiru. Nggak berani masuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Ngeregani iman. Loh, sekarang permasalahannya kalau nggak begitu apa sih? Mereka non muslim juga nggak butuh juga diucapkan selamat Natalnya, nggak butuh. Saya punya teman banyak, gak ada yang tanya, kok kamu ucap no sih, nggak toleran kok, nggak ada. Yang ribut kita, urusannya orang lain. Lapo? Mereka butuh juga enggak. Malah saya pernah baca tweet dari orang Nasrani. Maaf, kenapa sih setiap Natal ini orang Islam selalu meributin hari raya kami? Maaf, kami nggak butuh. Lihat, berarti kan ada agenda memang. Karena yang dicari bukan selamat Natal, bukan toleransinya, bukan penyesatan umat. Makanya ulama su itu lebih ditakutkan sama Nabi daripada Dajjal. Kenapa? Dajjal kita baca kahfi beres, baca kahfi aman kita dari fitnahnya Dajjal, selamat. Tapi kalau ulama su nyamar pak, musuh intern, musuh dalam selimut, iki sih nggak ketoroi. Pakaiannya seperti saya begini, surbanan, pakai rida, sarungan kadang. Tapi fatwanya, waduh, itu yang ditakutkan sama Nabi ya. Kita jangan ikut-ikutan deh. Wis pokoknya sing aneh-aneh sok melo-melo. Yang sekiranya kita dengar fatwanya kok ngene ya, berarti siji, wis ojo melo-melo. Tapi S1, S2, S3, profesor, doktor, Nabi bukan S1, bukan S2, bukan S3, bukan profesor, bukan doktor. Lah kok kita bingung sama Tita, nggak bingung sama Nabi, ini kuali. Ngikuti dia pasti selamat. Ngikuti Nabi pasti selamat. Jangan ditinggalkan apa yang yakin dari apa yang kita imani hanya gara-gara sesuatu yang kita ragukan. Bener apa enggak? Fatwa ulama bisa benar bisa salah. Jelas itu ya. Nggak mungkin pasti benar semuanya. Nggak mungkin. Salah semuanya juga enggak. Tapi sifatnya relatif, nggak absolut, nggak mutlak. Bisa benar bisa salah. Tapi koridor yang sudah dibangun sama Nabi itu sifatnya absolut, mutlak. Lah kalau Nabi itu bisa benar bisa salah, kita nggak wajib iman, Pak. Kita wajib iman sama Nabi, kenapa? Pasti benar. Pasti benar. Maka ya prioritasnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang ikuti Rasulullah ikut. Ulama yang nggak sama dengan Rasulullah jangan. Ini gambaran buat kita. Nah, ya, kita ini hidup di zaman yang fitnahnya luar biasa. Bukan hanya fitnah dunia, lebih-lebih fitnah agama. Fitnahnya dunia ini mati selesai. Fitnahnya agama, tahu urusan. Kita ini ngaku iman, keliru dalam urusan iman. Kita ngaku iman tapi keliru langkah. Kita ngaku tapi nggak tahu diakoni apa nggak sama Allah. Itu masalahnya. Dunia ini enteng, nggak ada apa-apanya dibanding fitnahnya agama. Nah, kita menjadi manusia itu nikmat yang prioritas. Kita menjadi muslim itu nikmat yang prioritas. Karena itu kalau kita melihat sesuatu apapun, coba diambil pelajaran. Kita punya mata, punya telinga, punya otak. Maaf, kambing, sapi juga punya mata, punya telinga, punya otak. Maka bedakan cara pandang saya dengan cara pandang hewan harus beda. Ya, dia punya mata, punya telinga, bisa melihat, mendengar dan merasakan dan meraba. Cuman nggak bisa dikonek dengan otaknya atau akalnya. Punya otak tapi nggak ada akalnya binatang itu. Tapi kalau kita punya otak yang ada isinya, maka setiap kita melihat sesuatu, ya Allah, nggak punya pekerjaan, saya punya penghasilan, alhamdulillah. Kita melihat ada orang yang nggak punya rumah, alhamdulillah, rumah saya sederhana tapi itu nikmat. Dan coba kalau saya ngemper seperti mereka. Setiap apa yang kita lihat, sambungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat itu bukan hanya awet, ditambah oleh Allah. Bukan hanya ditambah di dunia, menjadi manfaat nanti ada di akhirat. Karena itu hadirat sekalian Allah Subhanahu wa taala, patut kiranya buat kita untuk senantiasa banyak
bukan sekedar bersyukur, tapi banyak bersyukur kepada Allah. Sholat 5 waktunya kita, biar enteng, syukur. Jangan karena takut neraka atau berharap surga, abot. Tapi kalau saya ketika baik sama jenengan, kadang-kadang jenengan ngomong sama saya, waduh Bib, misal nih, tahu-tahu saya ngasih uang 100 juta ke jenengan, pasti jenengan merendah-rendahkan diri kepada saya. Waduh Bib, umurnya saya 25 jam dalam sehari untuk jenengan. Oh, nggak ada angin, nggak ada hujan, 100 juta ya apa kira-kira? Wah, jenengan kalau butuh apa ngomong Bib, sanjang ten pulau. Wis, jam 2 malam saya berangkat, 100 juta. Lah Allah ngasih kita seberapa miliar? Kok disuruh sujud abot? Nah, biar enteng, syukur. Ya Allah, terima kasih. Iman, Islam, manusia, merdeka, umat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau kita bukan umat Nabi Muhammad, umatnya Nabi Ibrahim, jangan-jangan kita bloknya Namrud. Kenapa? Yang ikut Nabi Ibrahim sedikit, itu pun budak. Bukan orang-orang yang pangkat, orang-orang yang kaya, orang-orang yang terhormat, punya pengaruh, punya power. Bukan, orang-orang yang lemah. Rata-rata Nabi terdahulu tuh, termasuk Rasulullah SAW. Awal-awal keislaman itu, yang iman sama beliau bukan orang-orang yang pangkat, enggak. Orang-orang yang dianggap remeh, Bilal, budak. Bukan orang-orang yang punya power di kalangan Quraisy saat itu, enggak. Bayangkan kalau kita umatnya Nabi Musa, mungkin kita ini termasuk golongannya Fir'aun. Kenapa? Waktu ya Fir'aun, takut sama Fir'aun. Nabi Musa, mungkin kalau kita umatnya Nabi Isa, mungkin kita termasuk yang nyalip Nabi Isa. Untung kita ini umatnya Nabi Muhammad. Pernah kita minta? Gak pernah kita minta. Menjadi muslim gak pernah kita minta. Menjadi mukmin gak pernah kita minta. Menjadi umat Muhammad gak pernah kita minta. Sehat, panjang umur, selamat kita minta, dikasih. Tapi kapan dikasih sesuatu yang gak pernah kita minta itu lebih penting itu udah. Kita minta, dikasih. Nikmat, syukur. Ada yang gak kita minta, tapi dikasih sama Allah. Oh ini lebih mahal ini. Semua saya kasih. Misal 100 ribu, semua saya kasih. Oh berarti jenengan semuanya ini di mata saya sama. Tapi ketika saya punya uang 50 ribu aja, tapi nggak semua saya kasih. Saya cuma kasih kepada satu orang. Wah berarti orang ini khusus. Sehat, kafir iman dapat. Ya kan? Selamat, oh kafir, muslim dapat. Rezeki, jodoh, keturunan, semuanya. Oh, nggak nunggu iman. Tapi menjadi umat Nabi Muhammad, nggak semua dikasih. Oh. Menjadi muslim, mukmin, oh nggak semua dikasih. Duduknya kita sekarang ini, oh nggak semua dikasih. Yang di luar lebih banyak, berkali-kali lipat daripada kita di sini. Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak. Rata 5 jam kita bahas nikmatnya Allah ini bakal selesai. Habis umurnya kita nggak bakal habis membahas nikmatnya, gimana syukurnya. Karena itu jangan pernah kurang mulai sekarang. Ilmu sampai kepada kita itu nikmat, maka perlu diregani, disyukuri. Dengan cara apa? Diamalkan. Minimal berapa detik sih? Baca alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik setiap hari. Syukur-syukur bisa 3 kali pagi, 3 kali sore. Jenengan ingat-ingat itu. Setiap pagi, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Berapa detik? Tapi itu adalah kumpulan daripada afdhalul mahamid, pujian yang teragung yang kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang sedikit yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah buat langgeng, Allah buat awet, Allah buat lama, dan mudah-mudahan menjadi manfaat barokah bukan hanya di akhirat, bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat, bukan hanya nikmat zahir tapi juga menjadi nikmat batin buat kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam Allah jaga. Mudah-mudahan kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, diakui oleh Rasulullah sebagai umat beliau, sehingga kita masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na